Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Lemna Alfana Nafisa dari kelas 10 TJK 2. Di sini kita sudah memasuki bab 2, yaitu tentang About Router OS MTCNA atau Microtik Certificate Network Associate ya teman-teman. Kita akan membahas tentang About Router OS. Nah, jadi di bab 2 ini kita akan membahas 3 materi. Yang pertama, router OS dan router board. Yang kedua, router OS features. Dan yang terakhir, yang ketiga, kita membahas nama, type, dan arsitektur router Microtik router OS. Masih ingat nggak teman-teman? Pada pembahasan sebelumnya sudah pernah saya singgung kalau Microtik router OS itu merupakan software, sedangkan Microtik router board itu merupakan hardware ya teman-teman. Jadi router board itu lebih mengarah ke perangkat fisiknya. Kalau Microtik router OS ini lebih mengarah ke software OS-nya ya teman-teman. Lalu Microtik router OS ini berbasis on-OS, sistem operasi yang digunakan oleh perangkat Microtik router board. Lalu Microtik router OS dapat diinstal di PC atau sebagai VMware, VirtualBox, dan lain sebagainya, bisa ya teman-teman. Lalu standalone operating system berbasis Linux versi 3.3.5 kernel. Jadi ini menggunakan basis Linux dengan versi 3.3.5 kernel. Nah, di sini kita akan melihat macam-macam dan variasi dari Microtik itu sendiri ya teman-teman. Kita akan mencoba mencarinya di Chrome atau di aplikasi pencarian. Kita akan coba mencari Microtik X86 bit ya teman-teman. Enter. Nah, kira-kira seperti ini ya teman-teman, macam-macam dari Microtik X86 bit-nya itu sendiri. Lalu kita akan coba Microtik X86 bit Dinara. Nah, seperti ini teman-teman, kira-kira Microtik 6 bit Dinara itu seperti ini, variasi dan macam-macamnya. Lalu kita Microtik X86 bit Aneto. Kita akan coba mencari yang versi Aneto ya teman-teman. Ini versi Aneto seperti ini. Bisa teman-teman lihat, ini variasi dari Microtik X86 bit Aneto. Lalu yang terakhir kita akan melihat Microtik X86 bit versi Ogama ya teman-teman. Kita coba lihat. Nah, seperti ini. Ini merupakan variasi-variasi dari Microtik Ogama atau OG Microtik router board atau perangkat keras atau hardware ya teman-teman. Microtik router board ini berbasis boot hardware, dibuat untuk menjalankan sistem operasi router OS. Segala fiturnya bisa terdapat pada satu perangkat ataupun dapat diperuntukkan khusus sesuai kategorinya. Lalu yang terakhir, tersedia mulai dari low-end sampai dengan high-end router. Teman-teman bisa lihat di sini terdapat beberapa macam dari Microtik router board. Ya teman-teman, di sini macam-macam dan bervariasi. Lanjut materi berikutnya. Nah, jadi di sini kita akan membahas materi router OS feature ya teman-teman. Maksudnya apa sih? Maksudnya di sini kita akan membahas fitur-fitur yang terdapat di router OS. Karena di sini terdapat banyak sekali fitur-fitur ya teman-teman. Jadi router OS ini memiliki support 802.11a, slide B, slide G, slide N, slide AC, wireless network routing dengan contoh yaitu seperti RIP, BGP, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua ada firewall dan net, memiliki contoh Kali Customize dan Linux Base. Lalu yang ketiga ada cost atau bandwidth management. Yang keempat ada point-to-point tunneling, contohnya seperti PPTP ya teman-teman, lalu PPPoE, SSTP, dan OpenVPN. Lalu yang kelima ada user management dengan contoh DHCP atau proxy. Lalu ada hotspot atau radius dan lain-lain. Lalu yang terakhir ada tools dengan contoh yaitu seperti bandwidth, test, torch, mapping, MRTG, dan lain-lain. Jadi
Mikrotip Router OS ini memiliki banyak fitur ya teman-teman, jadi sehingga banyak digemari oleh penggemar Mikrotip. Lalu wireless ini merupakan nirkabel ya teman-teman, yang diperuntukkan untuk indoor dan outdoor. Untuk contoh indoor dan outdoornya bisa kita lihat di aplikasi pencarian ya teman-teman. Bisa lihat di aplikasi pencarian. Nah, di sini kita akan mencari contoh. Kita akan mencari contoh indoor dan outdoor ya teman-teman. Untuk contoh indoor itu seperti cat wireless. Nah, bisa kita lihat. Nah, kira-kira gambarnya seperti ini ya teman-teman. Ini merupakan contoh dari indoor. Ini merupakan contoh indoor dari wireless ya teman-teman. Bentuknya itu seperti ini ya teman-teman. Lalu kita lanjut mau cari indoor point to point. Kita ketik XXTSC Mikrotip. Nah, gambarnya seperti ini teman-teman, XXTSC Mikrotip. Lalu kita cari juga Dynadis Mikrotip. Seperti ini ya teman-teman, bentuk dari Dynadis Mikrotip. Lalu lanjut, kita akan cari contoh indoor point to multi-point. Indoor point to multi-point. Contohnya Manbox ya teman-teman, Manbox Mikrotip. Kita ketik. Nah, seperti ini teman-teman gambar dan contoh Manbox Mikrotip. Kemudian selain Manbox Mikrotip juga masih ada Omnitic teman-teman. Omnitic. Nah, seperti ini teman-teman gambar dari Omnitic. Lanjut materi router bird name. Di sini router bird name itu terbagi menjadi 3 kategori ya teman-teman. Ini terdapat 3 kategori yang berbeda-beda. Yang pertama ada simbol, kedua kata, yang ketiga ada exceptional naming. Yang pertama simbol name. RB memiliki singkatan dari router bird ya teman-teman, memiliki singkatan dari router bird. Lalu 751 ini router bird 751. 7 memiliki singkatan dari seri atau kelas router. Yang kedua, angka 5 memiliki arti jumlah port internet. Lalu yang terakhir, angka 1 ini memiliki arti, yaitu memiliki arti jumlah short mini PCI atau wireless ya teman-teman. Lalu selain simbol, di sini juga ada kata dengan contoh, yaitu seperti Omnitic, Grove, XXT, LHC, Dynadis, Web, Hub, HX. Kemudian yang ketiga ada exceptional naming. Lalu nama disederhanakan dan disesuaikan dengan tahun pengembangan, dan biasanya internetnya itu lebih dari 9 port ya teman-teman. Contohnya seperti router port 600, router port 800, router port 1000, router port 1100, dan lain sebagainya. Masih banyak. Lanjut ke materi berikutnya. Kita membahas router port type. Di sini terdapat artinya sendiri-sendiri ya teman-teman. Kita akan coba bahas. RP singkatan dari router port. 9 itu memiliki arti series. 9 itu berarti 900 series ya teman-teman. Lalu yang 5 itu memiliki arti internet. Yang 2 memiliki arti itu wireless. UI ini memiliki arti ini teman-teman, artinya itu fitur port. Lalu L5 AC2ND ini memiliki arti fitur wireless. Lalu yang terakhir TC ini merupakan artinya itu jenis casing. Terdapat kode lain yang ada pada router port ini sendiri. Contohnya yaitu seperti support port USB ini ya teman-teman. Lalu A memori lebih tinggi dan dari level lisensi lebih tinggi. Lanjut H more powerful CPU. G support port gigabit. S support SFP. 5 support port 5 GHz. 2 support frekuensi 2,4 GHz.
Lalu 522 band 5 case dan 2,4 case. Dan yang terakhir yaitu ada TC. TC memiliki arti tower vertical case. Nah, jika teman-teman ingin belajar lebih dalam tentang Rutherford ini, bisa melihat website ini, bisa kunjungi website ini ya teman-teman, melihat produk dari mikrotik lebih lengkap. Lanjut materi ya teman-teman. Arsitektur Rutherford. Arsitektur Rutherford dibedakan berdasarkan jenis dan kinerja prosesor. Software atau OS-nya untuk setiap arsitektur itu berbeda-beda, jadi tidak sama ya teman-teman software atau OS-nya itu. Lalu yang terakhir, melihat arsitektur mikrotik lebih gampang. Nah, jika teman-teman tertarik dengan arsitektur Rutherford atau ingin belajar atau teman-teman ingin baca-baca, itu bisa di website www.mikrotik.com/download. Di sini teman-teman bisa baca, bisa belajar dan lain-lain lengkap. Arsitektur Rutherford ini contohnya seperti MIPSBE, lalu yang kedua SMIPS, yang ketiga TILE, PPC, ARM, X86, MIPSLE, lalu yang terakhir ada MMIPS. Nah, materinya sudah selesai nih teman-teman. Materinya berdua rotor OS sudah selesai. Sampai jumpa dengan saya Lubna Afrania dengan pembahasan bab dan materi selanjutnya. Jika terdapat kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga video ini menjadi manfaat bagi semua, bagi yang nonton ya teman-teman. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.